Pemeriksaan postmortem dilaksanakan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner dengan tujuan meneguhkan diagnosa antemortem, memberikan jaminan bahwa daging yang dihasilkan adalah asuh, mencegah beredarnya daging atau bagian daging yang abnormal yang berasal dari penyembelihan hewan sakit. Pemeriksaan postmortem dilakukan dengan cara inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, dan insisi atau menyayat. Pada inspeksi digunakan panca indera untuk melihat bentuk, ukuran, warna, atau kondisi lainnya dari organ tubuh. Dengan cara palpasi, dapat diketahui konsistensi atau hal-hal lainnya dari organ tubuh. Dengan cara insisi, dipastikan kondisi bagian dalam suatu organ atau jaringan tubuh atau hal-hal lainnya, misalnya parasit, cacing, atau parasit lainnya. Pemeriksaan postmortem dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyelesaian penyembelihan, dimulai secara berurutan, kepala dan lidah, termasuk kelenjar pertahanan, organ pernafasan, seperti trakea dan paru dan jantung, hati, limpa, lambung dan usus, organ reproduksi, dan karkas, termasuk kelenjar pertahanan. Pemeriksaan postmortem kepala sapi dapat dilakukan dengan cara digantung atau di meja, dimulai dari pemeriksaan bagian luar, bentuk kepala, mata, lubang hidung, telinga, sinus, dan bagian dalam. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan hasil penyembelihan pada kepala. Caranya adalah dengan memeriksa cincin trakea. Sembelihan yang baik dengan patokan 5 jari dari sudut mandibula akan menghasilkan terpotongnya trakea pada cincin ke-1 sampai 5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagian dalam kepala, dimulai dengan membuka kulit rahang bawah, mengeluarkan lidah, memeriksa lidah, dilanjutkan dengan memeriksa otot-otot pengunyah dan kelenjar pertahanan. Limfonodus normal berciri konsistensi kenyal, bentuk normal, lokasi tidak terfiksir serta bidang sayatan rata, warna putih di kelilingnya zona hitam. Limfadenitis atau peradangan pada limfonodus berciri ukuran membesar, bidang sayatan cembung, empuk, basah, selalu ada kemerahan atau pendarahan. Insisi lidah dan otot-otot pengunyah untuk melihat ada tidaknya parasit, antara lain Cysticercus yang merupakan larva dari cicing pita. Organ pernafasan
bagian esofagus, dan jantung dikeluarkan secara bersamaan. Esofagus dipisahkan dari trakea, diperiksa permukaan dalam esofagus. Ada tanda-tanda peradangan atau parasit, kemudian trakea dibuka dan juga diperiksa bagian dalamnya. Ada tanda-tanda peradangan, ada eksudat, atau ada sisa-sisa makanan yang masuk ke trakea. Paru normal berwarna merah muda, konsistensi lunak, permukaan licin dan mengkilat, lembab dan bidang sayatan merah muda. Palpasi lobus paru untuk merasakan adanya sarang radang di dalam lobus. Insisi lobus paru untuk memastikan bagian dalam paru. Jangan lupa memeriksa kelenjar pertahanan atau limfonodus bronchialis kiri, kanan, dan tengah. Pemeriksaan jantung dimulai dari pemeriksaan perikardium atau pembungkus jantung, bagian luar jantung, dan bagian dalam jantung. Jantung yang normal berbentuk seperti jantung pisang dengan menyayat sebelah kiri dan kanan sulcus longitudinalis. Kita dapat melihat bagian dalam jantung yang berventrikel kiri dan kanan. Jika ruang-ruang di dalam jantung tidak berisi darah, menandakan pengeluaran darah yang sempurna.
Diperiksa juga ada tidaknya tanda-tanda parasit. Hati dibuang kantong empedunya. Bagian dorsal hati diperiksa terlebih dahulu. Hati normal berwarna merah hati, permukaan halus, kenyal, tapi meruncing. Jika terkena udara luar terlalu lama, warna menjadi gelap. Hati yang abnormal ditandai dengan permukaannya yang mengeras atau mengeriput, tepi-tepi membulat, konsistensi rapuh, dan ada sarang parasit. Hati dibalik sehingga tampak bagian ventral. Dilakukan sayatan silang 1 atau 2 kali untuk melihat bagian dalam hati dan saluran empedu. Dilihat adanya tanda-tanda radang, sarang parasit atau parasitnya, misalnya cacing hati. Limpa normal berwarna agak terang, tepi-tepi lancip, dan kapsula sedikit keriput. Limpa abnormal misalnya limpa yang membengkak ditandai dengan tepi-tepi menumpul, kapsula menegang, dan bidang sayatan cembung atau menganga. Ingat, limpa hewan penderita antraks sangat membengkak dan keras, rapuh, berwarna hitam. Isi limpa terkadang encer sehingga mengalir sewaktu diiris. Isi limpa juga dapat menyerupai teh yang berwarna merah kehitaman dan encer, dan pulpa berwarna hitam. Ginjal sapi sepasang, bentuknya berlobus, kapsula atau selaput ginjal dibuka. Ginjal yang normal, selaputnya mudah dibuka. Selanjutnya, insisi ginjal untuk melihat bagian dalam ginjal. Ginjal abnormal ditandai dengan kapsula yang sulit dibuka atau ada pelekatan dengan permukaan ginjal, tanda-tanda radang, atau membesar yang ditandai dengan permukaan bidang sayatan yang cembung dan lainnya. Bagian luar lambung dan usus diperiksa. Kelenjar pertahanan pada usus, berderet-deret pada penggantung usus, disayat. Bagian dalam usus juga diperiksa. Pemeriksaan karkas didahului dengan pemeriksaan karkas itu sendiri dan pemeriksaan kelenjar pertahanan. Karkas normal ditandai dengan warna merah khas daging, lembab, lembut, dan kompak.
Pleura di rongga dada dan peritoneum di rongga perut beraspek terang, tembus, dan transparan. Pastikan daging atau bagian-bagian daging yang di akhir ditempatkan di dalam wadah khusus dan harus segera dimusnahkan setelah selesai kegiatan penyembelihan.